Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Jilegong, yang saya hormati Bapak Komite, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jilegong. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan Bapak dan Ibu, dan ini adalah pendampingan tahap kedua. Waktu itu tahap ke-1 saya lebih ingin tahu bagaimana komitmen Bapak Kepala Sekolah dalam memajukan sekolah ini, dan waktu itu sudah kita gali selain langsung wawancara, dari jarak jauh juga dipantau karena mata saya itu cukup lebar ternyata. Ini merupakan kelanjutan ya Pak Mantri dan semuanya dari pendampingan sebelumnya, dan untuk kali ini saya lebih ingin ke Bapak Ibu curhat gitulah, cerita apa saja masalah yang ditemui di kelas, bagaimana strategi Bapak Ibu dalam menghadapi semua yang ada di kelas itu ya. Sebelumnya saya ingin kita rileks sejenak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermeditasi, namanya teknik mindfulness, teknik kesadaran penuh. Tujuannya itu selain untuk kesehatan, kita menghirup udara, mengeluarkan, mengatur masuknya oksigen ke tubuh kita sehingga sirkulasi darah itu bisa bagus gitu kan. Kan ketika kita mangih karewas, kan jantung kita tuh berdetak lebih kencang ya, seperti genderang mau perang gitu, cek Dewa 19 mah. Ya duk tangan tarariis sok di sini ke panggung ya budak kesang tarariis, berarti itu kerja jantungnya kan nggak normal. Nah caranya dengan teknik mindfulness. Jadi kalau teknik ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan menghadapi hal apapun, kita akan tenang gitu. Memang kita dilatih sholat untuk khusyuk kan, kita sholat khusyuk, tapi kadang-kadang kan susah khusyuk itu ya. Nah yuk kita latihan teknik ini. Semuanya kita duduk rileks, tenang, nggak boleh megang apa-apalah, abaikan dulu, pokoknya kita rileks, jangan ada beban ya. Oke, setelah itu kita tenang, saya minta supaya tenang, pejamkan mata Bapak Ibu semuanya, duduknya tenang, rileks, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi, agak ditahan sebentar, keluarkan dari mulut, terus lakukan berkali-kali. Rasakan hangatnya udara yang masuk melalui rongga hidung kita. Tahan di dada, keluarkan lewat mulut. Tenang, rileks seperti itu. Setelah itu, silakan Bapak Ibu ucapkan dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami semuanya menerima apapun yang Engkau amanahkan untuk kami. Untuk Bapak-bapak di sini, kami terima amanah sebagai seorang suami bagi istri, sebagai seorang ayah bagi anak-anak. Untuk ibu-ibu, kami terima ya Allah amanah-Mu sebagai seorang istri bagi suami, seorang ibu bagi anak-anak kami. Mudah-mudahan kami bisa menjadi pasangan yang saling menguatkan satu sama lain, yang bisa memupuk kasih sayang,
dan kami bisa menjadi orang tua yang bisa memberikan suri tauladan yang baik bagi anak-anak kami. Sebagai kepala sekolah di sini, saya terima amanah Engkau ya Allah sebagai pemimpin di lembaga ini. Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai guru, insya Allah ya Allah, kami menerima amanah-Mu, amanah yang Kau titipkan pada kami dengan label guru. Kami akan berusaha untuk menjadi guru yang terbaik yang akan memajukan SD Negeri 1 Jilegong dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagai anggota masyarakat, kami akan berusaha melakukan yang terbaik, mencerminkan seorang guru di tengah-tengah masyarakat, tidak menyakiti orang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah memaafkan kebodohan yang telah kami lakukan selama ini, kekhilafan yang telah kami lakukan selama ini, yang pada akhirnya menyakiti hati-hati kami sendiri. Selama ini kami senantiasa kufur dengan nikmat-Mu, kami selalu merasa tidak percaya diri, kami selalu merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Selama ini kami selalu merasa insecure menghadapi apapun. Dan kami tahu itu semua kebodohan yang kami lakukan. Dan sekarang kami sadar bahwa hal itu tidak boleh kami lakukan. Kami sudah memaafkan kebodohan kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami yakin bahwa semua yang telah mereka lakukan itu bisa menjadi sebuah cermin bagi kami untuk memperbaiki lagi diri kami supaya lebih baik dari diri kami yang kemarin. Insya Allah tak akan ada rasa iri, rasa dengki, rasa dendam pada siapapun. Bismillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tarik lagi napas dari hidung, keluar dari mulut. Rasakan aliran udara yang masuk. Terus katakan lagi dalam hati, Bapak Ibu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sambil dibayangkan anak-anak kita, murid-murid kita yang menantikan kehadiran kita. Kita bayangkan senyum bahagia mereka melihat kita. Bayangkan juga ketika murid kita yang mau keluar dari sekolah ini, mereka merasa sangat berat hati meninggalkan Bapak Ibu semuanya karena kebaikan yang mereka rasakan selama belajar di SD Negeri 1 Jilegong ini. Tarik napas Ibu dalam-dalam dan katakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mampukan aku untuk menjalankan semua amanat kamu, karena ketika kami main-main dengan amanat yang Engkau berikan, berarti kami semua termasuk ke dalam golongan orang yang berkhianat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami sebelumnya, mulai hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kami yang sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tersenyum dan silakan buka mata semuanya. Ya, terima kasih. Nah, itu teknik mindfulness. Teknik ini bisa Bapak Ibu lakukan kapan saja, ketika di kamar sambil rebahan gitu.
Jadi kalau ini sudah biasa dilakukan, kita akan senantiasa bersyukur gitu. Kita akan senantiasa bersyukur dengan apapun yang Allah kasih pada kita. Nggak ada masalah yang berat gitu. Karena sejatinya setiap masalah tentu akan ada solusi. Hanya kita nggak tahu solusinya di mana kene gitu. Jadi yuk mari kita sekarang belajar menerima apapun yang diberikan pada kita, takdir baik, mudah-mudahan terus betah di kita. Kita pun harus berdoa, berikhtiar supaya takdir yang jelek bisa hilang gitu ya, berkurang. Intinya kita semua pasrah dengan ketentuan Allah, tapi dengan tidak melupakan lakukan yang terbaik. Karena Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mau berubah kan. Itu. Jadi kita harus tergerak dulu, setelah itu bergerak dan bisa menggerakkan orang lain. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal yang baik dengan niatnya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel hal yang dielih-elih batur, insya Allah harus yakin Allah akan mendatangkan ke kita itu orang-orang yang baik pula. Ketika kita selalu berpikiran positif, bertindak positif, yang akan Allah dekatkan pada kita tuh orang-orang yang positif juga. Coba lihat orang, maaf nih, anak pang, pasti dia akan enaknya gaul dengan seperti itu juga. Jadi kalau ingin lihat bagaimana sih karakter orang ini, lihat 5 orang temannya. Jadi jangan bingung kalau lihat si A tuh kayak gimana ya. Kita lihat aja 5 orang terdekatnya kayak gimana. Sifat dia tidak bakalan jauh. Walaupun karakter orang beda-beda. Karena setiap manusia itu kan masterpiece, punya keunikan masing-masing, punya emosinya yang berbeda-beda, ada yang meluap-luap, ada yang seperti apa gitu. Tapi minimal dari perbedaan itu, ketika kita ingin tahu orang itu seperti apa, lihat aja 5 orang temannya, teman dekatnya seperti apa, gitu ya. Nah, teknik ini bisa Bapak Ibu praktekkan juga, misalkan ayah budak di kelas ya rada pikar sepen perep gitunya, tarik nafas aja, sabar diriku, sabar ya, ulah kalah wak gitu. Dan drama mah di mana-mana ada, betul. Kita tenang, apapun yang ada di depan kita, ada badai sebesar apapun ya, apa namanya, kita akan bisa melewatinya. Begitu ya ibu-ibu. Ama sanes mama tahan ngojai kamari, dan Bapak Ibu mas sanes meri. Teknik kesadaran diri ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu stop, singkatan ya, STOP, supaya Bapak Ibu bisa. S itu dari stop itu sendiri. S itu stop, hentikan apapun aktivitas yang Bapak Ibu lakukan hari itu atau saat itu. Lepaskan semuanya, relax. Kalau sedang duduk yang relax, kayak yang yoga gitu ya. Kalau Bapak Ibu capek lelah sambil rebahan boleh, tangan dikeataskan, rebah, relax aja. Bagaimana posisi senyamannya, mau nangkuban tengkurap nyamannya, mangga. Tapi mulai naik napas, enggak pada tengkurap pokoknya bagaimana. Nah, setelah S tadi stop, hentikan, baru T-nya. T itu singkatan dari take a deep breath, bahasa Inggris. Artinya tarik nafas dalam-dalam. Model tadi kan, tarik nafas. Ibu mah nggak usah kayak tadi harus ngomong, tarik nafas, keluar dari mulut. Enggak, lakukan refleks aja. Gitu ya, itu kan take a deep breath. Terus huruf O-nya, observe. Nah, observe di sini Bapak Ibu silahkan ingat-ingat hal-hal yang sudah terjadi, tapi bukan untuk bersedih-sedih ria, tapi untuk tadi acceptance sama forgiveness. Bapak Ibu menerima dan Bapak Ibu memaafkan sesuatu. Jadi ketika kita bisa memaafkan diri kita dan orang lain, hidup kita tenang loh Bu, tenang. Jadi istilah nama bodoh amat, si amat oke nggak bodoh. Ya jadi kita enjoy lah ya, pokoknya maafkan aja, maafkan gitu. Kita menerima apapun yang terjadi pada kita dan kita maafkan orang-orang sekeliling kita maafkan diri kita yang selama ini toksik, selama ini nyebelin, kita maafin deh. Dan setelah memaafkan jangan diulangi lagi gitu. Terus yang P-nya proceed.
Silahkan, itu rencana Bapak Ibu ke depannya, hal-hal yang manis-manis, yang baik-baik, gerenteskeun dina hate. Karena sebagian yang Bapak Ibu gerenteskeun itu bakalan jadi doa ya. Dan ketika kita ikhlas dalam berdoa, harus yakin Allah tuh akan mengabulkan semua doa. Jadi apapun yang Ibu minta ku Allah tuh bakal dikabulkan, Bu. Bisa ayeuna ngadoa jelek langsung, bisa ditunda, atau Allah mengabulkannya dengan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi ketika kita ayeuna capek hayu ngadoa ngaputing tina jungkil jumpalik gitunya, tapi ya ramukallah. Jangan salah. Jangan salah ya. Allah itu lebih mengenal kita dari diri kita sendiri. Ya. Jadi mungkin saya sekarang lebih ke pendekatan personal nih, Pak Mantri. Saya ingin mengetuk hati Bapak Ibu guru di sini supaya oh iya, ini amanah aku loh untuk membesarkan SD Negeri 1 Jelagong ini harus dengan hati. Kalau Bapak Ibu kesini ngajar di SD Jelagong ini, itu sudah pilihan. Sudah menjadi pilihan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus punya komitmen bahwa ketika saya masuk di sini saya harus total, saya harus fokus. Tolong abaikan kata-kata aing mah. Nah, jangan ada kata lah aing mah. Leutik jadi guru teh ngan capek wungkul. Yakin anu bakal katarima eta capena wungkul. Tapi ketika kita ikhlas, bismillah. Aku ikhlas mengamalkan ilmu walau aku hanya bisanya 1 ayat gitu loh, Pak ya. Saya punya 1 kalimat misalkan bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sebelum belajar ucapkan bismillah. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa karena ucapan kita yang bismillah itu akan memberatkan timbangan amal baik kita nanti. Kenapa saya ngajaknya ke kok nanti kan orang di dunia kene. Kita mah sedang jadi TKW, TKI, kita mah di Arab Saudi ieu teh. Ya kan anu TKI itu kan ngumpul-ngumpul duit di negeri orang untuk balik ke kampung asal. Nah, kita pun kampung asalnya kan akhirat. Ini tempat orang arulin di dieu mah, neangan duit ke anyang-anyangan. Makanya yuk kita harus ingat semua yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Nah, ketika kita ikhlas tadi, Ibu Bapak harus yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ujug-ujug, yo aya proyek ek miluan moal. Kan ngajar, gampang balik sakola ke. Itu kaburit. Sabar bayarna saanu hayu. Ternyata Bapak Ibu tuh jadi mikir, gede keneh di dieu neangan duit teh. Tibatan guru manahan gajina leutik. Jangan salah. Itu bisa jadi rizki yang Allah berikan karena keikhlasan kita mengamalkan ilmu di sini. Jadi rizki nama henteu ti dieu wae, tapi di mana wae gitu. Dulu saya juga sempat honorer di SMA 1, di SMK Muhammadiyah. Ya, saya merasakan jadi honorer. Saya tahu karena itu sudah keinginan mungkin dari dulu jadi guru, jadi saya enjoy, saya senang menjalaninya. Terus nyari duit saya dari mana waktu itu? Suami pun waktu itu belum jadi pegawai loh Pak, masih cek istilah kasar meureun masih luntang lantung beureun gitunya, belum tetap gitu. Saya punya anak 1 yang sekarang meninggal, dan dia meninggal waktu baby ya. Anak pertama itu. Saya buat semprong produk sendiri, nu marudnya abdi nyalira, nu bikinnya menjualnya saya sendiri. Dan mungkin orang lain anggapnya sepele, naon sih tukang semprong gitu ya. Dan ternyata dari semprong yang saya buat dengan menggunakan kompor minyak tanah, saya bisa kebeli motor 1, sanajan urut motorna. Masya Allah kan, tuh kita ulah cangcaya gitu. Allah bakal merah rezeki, di mana nu kurang teu apa. Ku Allah disehatkan sehingga orang bisa melakukan pekerjaan yang lain. Bisa jadi orang jadi guru tapi geringan baik kan. Kita harus bersyukur ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi karena di sini sudah masuk ke keluarga besar SD Negeri 1 Jelagong, niatnya ulah bulak belok ayeuna mah ya Bapak ya. Bismillah gitu. Kalaupun yang lain itu sampingan lah. Sampingan. Terus ada cenah gede kena sampingan ya oke nggak apa-apa. Terus kumaha atuh misalkan da ieu
sampingan itu gede, tapi misalkan berbarengan dengan ngajar. Di sini ada pimpinan, ya, ngomong dulu ke pimpinan baik-baik, Pak ini bagaimana ya saya. Tentu yang namanya pimpinan itu kan dia itu punya cara, karena pemimpin itu guru kesenian, seni memanage, seni itu udah refleks gitu ya, udah seperti itu. Nah, ngomong baik-baik, atau Bapak punya solusi, Ibu punya solusi, saya tidak bisa masuk, boleh nggak Pak, sehari saya nggak masuk, tapi saya membawakan guru pengganti buat saya untuk hari besok. Dari di SMA, lamun budak ketinggalkan, beren gandeng. Beda jeung SMA diberi tugas, rada hidang SMA mau anya Pak ya. Mau guru saya kumaha Pak eta Pak? Samenya ya nya minimal ada guru infal gitu, guru pengganti seperti itu. Ini juga kalau ini nanti melahirkan ini bagaimana Bapak harus dipikirkan dari sekarang. Ya, pokoknya apapun itu sok lakukan. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, perlu saya sampaikan karena ini kejadiannya masih hangat ya, mudah-mudahan kita tidak terjadi. Yang suka scroll-scroll sosmed pasti tahu ceritanya, yang anak 11 tahun meninggal terbakar, tahu? Ya. Nah, itu mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Ibu tahu ceritanya? Oh, belum. Cung yang belum. Baik, saya ceritakan sekilas ya. Kan yang terus terang mau ya. Jadi waktu itu di sekolah tersebut kepala sekolah sedang ada di ruangan kantor. Guru-guru yang lain sedang serius mengajar di kelas masing-masing. Nah, kelas 4 kebetulan sedang pelajaran olahraga waktu itu. Dan wali kelas dengan guru olahraga tuh ngomong, besok di sini mau ada rapat KKG. Gimana kalau anak-anak suruh bersih-bersih aja gitu. Ya, jadi kesepakatan aja si guru olahraga dengan wali kelas 4 itu bebersih we baru dak teh. Budak kan resep bari ulin belajar di luar tehnya. Nah, setelah itu bakar sampahnya. Ya yang namanya bensin kan biar cepet gede. Nah, udahlah dibakar. Ternyata yang namanya budak teu apal lilingeran gitunya, teu apal akibatna teh naon, mungkin awalnya mah heureuy atau apa, karena di antara teman itu ada satu anak yang tukang dibully. Nah, si cewek itu, anak yang 11 tahun itu tukang dibully ku babaturanana. Nah, aya budak bangor eta nyandak si petalit eta disemprotkeun karena awakna lah gitunya, karena ari yang namanya bensin deket seuneu nyantok, terus kakinya kebakar kan, terus jadi dari bawah dulu kan, dannya api naga di hadapnya, teh kaluhur, terus dia lari nyari toilet, ternyata toiletnya tertutup, nggak bisa masuk, terus dia lari ke ruangan kelas dan gurunya kaget, guru olahraga sampai buka baju katanya, naon mareman, supaya itunya apinya padam, dan ternyata memang apinya padam, dibawa ke klinik waktu itu. Dan luka bakarnya itu 80%. Kebayang ya? Betul, berarti semuanya kan? Dina botol. Kita sengaja we kang dudurukan panginten eta mah. Seperti itu. Betul. Eta mah ti bapak ibu gurunya dari sekolah. Cuma kelemahannya kenapa anak tidak didampingi dalam acara bersih-bersih itu, apalagi berhubungan dengan api. Mohon. Kan api itu ketika apinya kecil itu bisa jadi sahabat buat kita, jangan masak, jangan naon. Tapi ketika membesar api kan bisa jadi penjahat. Nah, eta contohnya eta. Itu kan ke dia, bisa wae kan lamun teu dibimbing mah bisa kerempet karena bangunan, karena naon ya. Nah, dia perlu pendampingan Bapak Ibu guru. Kalau di sini misalkan ada acara bersih-bersih, tolong jangan Bapak Ibu gurunya di kantor, anak-anak bebersih, kamu dudukan, takut hal-hal seperti itu terjadi di sini. Kamu musim halodo gitu. Itu kejadiannya bulan Februari 2024, bakar-bakaran itu. Dan setelah itu karena tadi luka bakarnya 80%, makannya juga susah. Terus anak
itu makannya asupannya susah, akhirnya dia mengalami gizi buruk. Dan pada bulan Mei 2024 dia meninggal dunia. Berarti bulan ini kan. Dan sekarang sedang diusut katanya guru-guru dan sekolahnya juga. Nah, yang perlu kita pahami untuk semuanya, di sini kita punya pimpinan, yaitu kepala sekolah. Sehebat apapun kita sebagai guru, misalkan kita merasa paling hebat, kita ini pangbenghara di kampung, atau apapun lah, kita orang tua kita orang yang paling terpandang di desa orang teh. Ingat ketika masuk ke sekolah, pimpinan tertinggi adalah kepala sekolah. Ketika kita punya ide, ulah ngerasa orang pang pinterna, orang pang hebatna. Konsultasikan dengan pimpinan di sini. Misalkan Bapak izin, saya punya rencana anak-anak untuk bersih-bersih dengan alasan besok mau ada KKG gitu. Karena ditanya gurunya, kepala sekolahnya katanya itu bukan program kami. Jadi akhirnya kan semua angkat tangan gitu pada Pak Alim-Alim, jadi ingin membela diri lah. Tapi dah tetap sanajan kopral nu salah, prajurit nu salah, anger we kapten anu disalahkeun mah pimpinanana kan ujung-ujungna mah anger meulit kadinya. Nah, makanannya Bapak Ibu kalau punya ide apapun itu idenya, sebaik apapun menurut Ibu ide itu hebat, silahkan omongkan ke pimpinan di sini. Konsultasikan saya nakumaha, ieu nakumaha. Ketika kepala sekolah mengizinkan, silahkan Ibu laksanakan dengan baik. Dan biasanya pimpinan itu mempersilahkan dengan syarat dan ketentuannya, Pak. S dan K berlaku biasanya. Nah, itu harus kita ikuti. Terus ketika tidak mengizinkan, misalkan kepala sekolah keberatan, aduh kayaknya kalau ini dilaksanakan bakal gini deh, bakal gini. Tapi Ibu atau Bapak yakin bahwa ini tidak akan terjadi, alasannya Bapak Ibu sebutin, sampai tercapai kata sepakat. Jangan sampai Pak Mantri bilang, ulah, asana kieu, Bapak Ibu bilang, oh mohon atuh Pak, dihareupeun mah. Nah, ari ditukangeun, aing goblok boga mantri teh. Kurang kumaha tempor rencana urang teh alus lain. Hayu ngaca nyanyi Indonesia Raya di tukang gitunya. Ari dihareupeun mah mohon Pak, mangga. Oh iya Pak gitu. Nging gitu nya. Jadi arek HD, arek goreng, arek ngeunah, arek teu ngeunah, selesaikan di sana ketika Bapak Ibu menyampaikan ide tersebut. Jadi akhirnya ada win-win solution, enak ke Pak Mantrinya, enak ke Bapak Ibunya ya. Jadi tolong silahkan karena kita orang Islam, kita harus senantiasa ingat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kalau di sekolah pemimpinnya kan kepala kan. Nah, berarti kalau Bapak Ibu melakukan hal itu selama henteu ngajerumuskeun ka hal-hal anu mata pinarakaeun gitulah. Turuti karena itu anjuran dari Allah dan Rasul kita gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Jadi itu poin-poin utamanya itu. Kupingnya aku sedayana nya Pak Mantrinya. Ya, bagaimana Pak Mantri dengan keluhan-keluhan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di sini? Bapak bisa berefleksi kira-kira seperti apa ya Pak ke depannya harusnya Pak kita? Terima kasih Ibu Pengawas berkenan dengan apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik dalam pembelajaran ya maupun dalam situasi menghadapi anak ya. Memang kesimpulannya semua anak itu masih dalam apa ya bisa dikontrol lah, bisa dikontrol baik dalam proses pembelajarannya maupun dalam proses tadi karakter ya. Dalam proses pembelajaran semua rekan guru lah sudah baik dalam memberikan pembelajaran dari kegiatan awal, inti dan penutup sudah. Kadangkala saya ngontrol juga tapi tidak secara formal lah, keliling-keliling mendengarkan gitu kan, sudah bagus gitu kan. Namun ada ya yang itulah sifatnya
yang dapat menarik anak. Bisa juga kan pembelajaran bisa di luar, gitu kan. Anak-anak di bawah, misalnya dalam hal berhubungan dengan lingkungan sekolah kan bisa, gitu kan. Jadi tidak hanya di dalam pembelajaran, tapi bisa di luar, gitu kan. Yang mana mungkin anak nanti bisa sambil belajar sambil bermain lah, gitu ya. Tapi itu kan tidak selamanya harus di dalam. Kali-kali lah di luar itu ya. Bu, Bapak berkenaan dengan anak ya. Masalah karakter masih terkontrol, Bu. Masih terkontrol. Ya, yang sifatnya masih kan aya kasieun kan. Iya. Masih bisa dikontrol lah gitu. Ya Abi misalnya sieun keneh nya gitu lah. Bejakeun sia ka pamantri. Masih dikontrol. Tapi kalau anak-anak yang bisa ngelawan misalnya ke kepala sekolah, ke guru itu kan ya itu di luar kendali lah gitu. Tapi alhamdulillah di SD 1 Jelegong semua anak masih bisa dikontrol. Itu berkat ya kerjasama dengan Babinsa tadi kan. Setiap ya 1 bulan sekali lah ada Babinsa ke sini. Itu sebagai efek jera juga, efek jera bagi anak-anak gitu kan. Ada Pak Babinmas ke sini, tuh awas saya Babinmas, saya Babinsa gitu kan. Jadi takut lah, gitu, takut. Itu salah satunya. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah di sini baik guru maupun anak masih dalam sifatnya masih bisa diseseh lah gitu ya. Diseseh, dikontrol atau dikendalikan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Itu saja, Bu. Ya, mudah-mudahan ya SD Negeri 1 Jelegong semakin maju dalam berbagai hal, semakin berprestasi. Kemarin juga kan ikut lomba banyak prestasinya. Tapi jangan sampai terlena, jangan sampai santai, gampang, jangan seperti itu. Dari sekarang persiapkan karena lomba ini tiap tahun juga ada. Jangan sistemnya dadakan. Kita harus belajar ke artis besar. Krisdayanti arek tampil show puting eta jekur. Wah, keren. Henteu kamari latihan anak. Tapi 6 bulan sebelumnya dia telah berlatih dengan matang. Nah, di kita pun bisa seperti itu, Pak Mantri. Ketika anak kelas 3, 4, 5 sebelum belajar agama bisa wae mukodimah pidato dibimbing anak-anak ikuti bapak atau ibu guru. Terus sedikit lah banyak. Sok sano bisa kapayun. Minimal mental dia we hula. Jadi kita akan lihat siapa yang udah kuat mentalnya, terus anu cepet hafalannya, anu pedean kan akan kelihatan. Jadi dibiasakan ti ayeuna sering ke depan, jadi jangan hanya duduk-duduk saja. Terus betul kata Bapak ya. Jadi jangan hanya dibatasi oleh dinding tembok yang kaku. Main di luar atau belajar di luar kali-kali cenah aleprok gitulah atau naon gitu. Misalkan di teras we ieu ayeuna mah misal. Tapi kade oge bisa ngaganggu kelas lain. Ih gandeng gitu naonnya jadi rega. Di teras keluar aya buru dulu sadaya keluar. Ya pokoknya pembelajaran itu harus menarik, jangan membosankan anak. Silakan Bapak Ibu cari caranya supaya anak menarik itu seperti apa gitu. Jadilah Bapak Ibu itu guru yang levelnya paling tinggi. Level guru paling tinggi itu bukannya PNS, bukannya P3K, bukan. Ya, tapi yang dirindukan oleh anak-anak kita kan. Kehadiran Bapak Ibu dirindukan. Itu levelnya paling atas loh. Terus sekarang jadi abi madalah honorer keneh ulah ada insecure gitu. Ketika kita masuk ke sini ke gerbang SD Negeri 1 Jelegong tidak ada PNS, tidak ada P3K, tidak ada honorer. Di sini semuanya guru, status sama guru. Ya, jadi yang merasa sudah jadi PNS jangan merasa aku paling wah gitu. Yang honorer merasa ada abi mah apa sih gitunya misalkan. Jangan seperti itu ya. Kalau semuanya harus pede, mari kita sama-sama berkolaborasi
untuk menjadikan SD Negeri 1 Jelagong lebih baik lagi. Ya, Bapak gitu, Pak. Setuju, Pak? Setuju. Setuju. Dan itu doa saya. Kan di tiap sekolah Pak saya nyanyi, Pak. Oke, cara Pak Komite. Apa komite mana? Oh, Pak Komite sok nyanyi. Woi. Aduh, nyanyi atuh abi kecing. Pak, ini lagu saya ya. Nanti dimusikan ya. Di Cidologu bertugas dampingi SD agar jadi sekolah berdaya. Setiap hari pergi tunggangi kuda besi dengan bahagia sepenuh hati. Ini mah kata-kata Abi Bu, asli Bu. Besar jasamu untuk manusia, besar gunamu karena ilmu. Berikan kedamaian dengan diiringi ketabahan. Gitu Bapak eta teh. Jadi Judulnya naon, Bu? bukan deui. Nyanyi teh gitu. Kedamaian. Nya pang judulan. Terus eta kedamaian. Ya, PS. Da keikhlasan. Ini lagu ini tercipta minggu ini di perjalanan waktu saya sasap ke Hegar Manah 2, Pak. Waktu itu saya kan salah, harusnya lurus, saya belok, Pak, ke Hegar Manah teh. Terus setelah itu saya tanya lah ke ibu-ibu, ibu, kami KSD Hegar Manah 2 kapalih mana? Nah dituduhkeun teh KSD Hegar Manah hiji atuh deui abis. Sudah jauh perjalanan saya. Jadi udah jauh, sudah menanyak-nanyak, jadi balik deui ke Hegar Manah hiji. Ternyata lepat kedah nama naon, Pak? Gunung Gunung Sari nyebatna. Ari Abi nyebatna ka Hegar Manah. Jadi uih deui ka Hegar Manah. Dugi. Uih deui Abi teh. Bolak-balik. Jadi tawaf. Alhamdulillah. Nah, jadi dia terada aduh geuningan Pak. Jadi nyeun kata-kata gitu. Terinspirasi. Ya, begitu. Terima kasih hatur nuhun. Mudah-mudahan curhatan kita bisa menjadi energi recharge untuk kita untuk melakukan yang terbaik ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun Bapak Mantri. Ini Bapak Mantrinya keren luar biasa. Senajan capek hati ini udah LSMG badannya mah bagus. Kita bagus. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Pokoknya tetap jaga kekompakan. Terus harus apapun harus ikhlas. Ikhlasnya kudu bener-bener tina hati. Karena ketika kita dari hati, keikhlasan kita akan nyampe ke orangnya tuh enak ya. Dari buat-buat. Hatur nuhun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.